Puji bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Mari dengan hati yang bersyukur, dengan hati yang menyembah, Tuhan hadir di tempat ini. Tuhan hadir untuk melawat setiap kami. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku di tiap saat hidupku. Tetap ku rasa tangannya. Angkat tangan setiap kita. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh. Mari angkat tangan kita lebih sungguh lagi, karena Tuhanlah yang membimbingku. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang. Kita boleh beri tepuk tangan pujian syukur buat Allah kita yang dahsyat. Mari dengan hati yang bersyukur, ini ucapan syukur kami Tuhan Yesus. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku di tiap saat hidupku. Tetap ku rasa tangannya. Katakan Tuhanlah, Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Dengan hati yang bersyukur, Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Mari dengan hati yang bersyukur sama Tuhan Yesus. Hatiku berserah penuh. Beri syukur kami Tuhan. Ini pengampunan setiap kami. Mari angkat tangan. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Ini setiap hati umatmu Tuhan. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang. Kita bertemukan pujian bagi Allah kita yang dahsyat. Kami bersyukur, kami berterima kasih buat kebaikan Tuhan, buat pemeliharaan bagi setiap kami sampai hari ini. Kami lihat bukti tangan-Mu bekerja, kami lihat darah-Mu menyucikan, mengampuni setiap kami Tuhan. Syukur bagi kasih setiap-Mu.
Mari bersama-sama satukan kita dengan hati yang bersyukur. Katakan Tuhanlah, Tuhanlah yang membimbingku dalam budi terang. Bawa hati setiap kita. Hatiku berserah penuh tangan budi pegang teguh. Tuhanlah yang membimbingku. Tuhanlah yang membimbingku. Buka hati sembah Tuhan Yesus. Hadir di tempat ini dalam nama Yesus. Hatiku berserah penuh tanganku dipegang teguh. Lebih lagi. Tuhanlah yang membimbingku tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh tanganku dipegang teguh. Kita beri kemuliaan kepada hanya Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Tuhanlah yang membimbingku tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh tanganku dipegang teguh. Lebih lagi. Tuhanlah yang membimbingku tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh sekali lagi yang mau dahsyat buat Tuhan Yesus, kita beri tepuk tangan di atas kepala kita. Tuhanlah yang membimbingku tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh tanganku dipegang Kita boleh kasih tepuk tangan yang paling dahsyat buat Tuhan Yesus. Di atas kepala kita lebih dahsyat lagi buat Tuhan Yesus. Kami buka hati setiap kami Tuhan Yesus. Kami butuh firman-Mu Tuhan Yesus yang menjamah setiap kami, yang menegur setiap kami. Kita boleh angkat tangan setiap kita. Bapak Ibu jemaat Tuhan, mari buka hati kita sore hari ini. Tuhan hadir di tempat ini dalam nama Tuhan Yesus. Pujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Ku sanjung Kau di tempat ini, semalam Kau iman besar aku. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain. Kami datang menyembah-Mu Tuhan Yesus Kristus.
Mari bangkit berdiri sama-sama. Kita bangkit berdiri lebih lagi. Sanjung Tuhan Yesus. Haleluya. Oh, ku sanjung Kau di tempat ini, sebab Engkau iman besar aku. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain. Dan ku datang menyembah. Sama-sama. Mari sanjung Tuhan Yesus. Haleluya. Ku sanjung Kau di tempat ini. Amin. Sebab Engkau iman besar aku. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain. Mari buka hati kita bersama-sama. Dan ku Kau di tempat ini, sebab Engkau iman besar aku. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain. Kami datang menyembah-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Dan ku Benar Tuhan, kami datang ke tempat ini Tuhan dengan satu tujuan untuk menyembah-Mu, mengagungkan nama
hamba-Mu. Kami doa kiranya pujian penyembahan kami boleh menyenangkan hati Tuhan, karena kami tahu, kami percaya hati Tuhan disenangkan, hadirat Tuhan dicurahkan. Dalam hadirat Tuhan ada berkat, ada sukacita, ada mujizat. Artinya siapapun yang hadir, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang terikat Tuhan berikan kelepasan, maka ada kemenangan yang pasti Tuhan nyatakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan tiba saatnya Tuhan, kami mau bawa hati kami Tuhan untuk terima kebenaran firman-Mu, isi hati-Mu. Ajar kami, didik kami, bentuk setiap kami Tuhan. Kami doa benih firman akan bertumbuh, berakar dan berbuah. Kami bukan cuma duduk diam jadi pendengar saja, tapi kami boleh bangkit jadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Maka kami bersatu hati menyerahkan hamba-Mu Bapa. Urapi hamba-Mu, sucikan layakan hamba-Mu ini Tuhan. Jika ada dosa ampun kelemahan tubuh, Kau yang berikan kekuatan tempat terbatas tanpa Tuhan. Hamba gak bisa apa-apa tanpa Tuhan, gak layak tanpa Tuhan. Tapi dalam mengurapan Tuhan ada kekuatan yang baru. Tuhan sambung ubatan yang biasa, luar biasa, yang lemah jadi kuat, yang tidak layak jadi layak untuk jadi berkat. Semua yang hadir pasti diberkati dengan sempurna. Sembunyikan hamba-Mu di balik kaki salib, segala kemuliaan buat Tuhan sekalian sampaikan lezat Tuhan dalam nama Yesus yang siap diberkati dengan sempurna. Sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Silakan duduk bersaudara. Terima kasih buat setiap rekan-rekan yang sudah melakukan luar biasa, dan dari mimbar bisa mau sampaikan salam damai sejahtera. Shalom. Sekali lagi shalom. Haleluya. Dalam Tuhan ada sukacita. Amin. Dan di mana ada sukacita pasti ada senyuman di wajahnya. Boleh sama-sama berikan senyuman dulu yang paling manis, jumpai kanan kiri depan belakang, karena mari bersukacita dalam Tuhan. Yuk minimal 2-3 orang kiri kanan depan belakang dengan senyuman yang paling manis. Katakan mari bersukacita. Yang jomblo 4 orang. Ayo. Jangan jual mahal. Haleluya. Senyumnya mana sekali lagi. Mari bersukacita dalam Tuhan. Sukacita Tuhan luar biasa tercurah bagi setiap kita. Senang bisa jumpa saudara walaupun mendung-mendung, hujan-hujan, saudara tetap semangat setia cari Tuhan. Artinya apa saudara? Orang-orang yang sungguh-sungguh cinta Tuhan. Amin. Dan saya mau bilang saudara, orang yang cinta Tuhan, semangat cari Tuhan, janji Tuhan, hidupnya anak cucunya pasti diberkati Tuhan. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, aku pasti diberkati Tuhan. Anak cucuku pasti diberkati Tuhan. Bilang kanan kiri mau kamu juga pasti diberkati Tuhan. Bilang sama yang ngomong semangat. Bilang sama yang ngomong senyumnya mana. Tepuk tangan yang paling meriah sekali lagi buat Tuhan. Haleluya. Sampai di monitornya tambah sedikit lagi di monitor ini udah enak, tinggal tambah sedikit lagi. Yuk, yang bawa Alkitab kita mau angkat Alkitab kita. Alkitab juga boleh. Alkitab yang nggak bawa Alkitab angkat tangan juga boleh. Sama-sama dengan iman percaya. Sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus. Aku percaya Alkitab ini adalah firman Tuhan. Setiap kata kalimatnya sanggup memberkati aku. Dan hari ini aku pasti diubahkan, aku pasti dipulihkan dalam nama Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Kita buka Alkitab kita saudara, yaitu di dalam Mazmur 25 ayat 4 sampai ayat yang kelima, jadi ayat pembuka dan pengantar pembahasan kita. Mazmur pasalnya yang ke-25 ayatnya yang ke-4 sampai ke-5 akan dibacakan oleh Ken Itali. Ini kan gara-gara Ken kan datang berapa minggu kan banyak yang dia mau Marcel. Kapan dia tahu calon suamiku di mana ya? Mending kalau satu, ada banyak calon suami katanya. Dan cuma ketawa bertobat. Oke, silakan Ken Itali. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku. Dari Itali suara langsung. Kau bukan lama. Mantap ya, mantap. Silakan Ken. Tolong ya, jangan kamu Ken lagi serius, tolong Ken. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku, ya Tuhan, tunjukkanku itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku. Sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku, Engkau penanti-nantikan sepanjang hari. Terima kasih. Kita lihat sekali lagi ada kelima sama-sama, yuk. Nggak boleh kalah, yuk. Kelima, dia kata-kata. Yuk, sama-sama ada kelima. 3, iya. Bawalah aku apa? Sama-sama bilang sama saya berjalan bersama Tuhan. Sama-sama bilang sama saya ada keselamatan. Ada keselamatan. Amin. Saya mau bilang saudara, bicara tentang berjalan bersama dengan Tuhan. Tuhan mau saudara saya berjalan bersama dengan Tuhan. Katakan amin. Tuhan mau dalam kehidupan setiap kita berjalan bersama dengan Tuhan. Dan orang Kristen yang punya pemahaman yang benar pasti tahu betapa pentingnya untuk apa? Untuk berjalan bersama dengan Tuhan. Makanya dari sekolah minggu kita sering diingatkan satu pujian, jalan Serta Yesus.
Jalan serta Dia setiap hari. Yang Tuhan mau setiap hari kita berjalan bersama dengan Tuhan. Yang Tuhan mau setiap musim hidup kita berjalan bersama dengan Tuhan. Yang Tuhan mau setiap langkah hidup kita berjalan bersama dengan Tuhan. Nah, dan saya mau bilang saudara, apapun tindakan selalu ada konsekuensinya. Sama-sama bilang sama saya konsekuensi. Sama-sama bilang sama saya konsekuensi. Termasuk di dalamnya bicara tentang berjalan bersama dengan Tuhan. Itu yang sama-sama kita akan bahas hari ini saudara, dalam judul khotbah konsekuensi berjalan bersama Tuhan. Sama-sama bilang sama saya konsekuensi berjalan bersama dengan Tuhan. Dan saya mau bilang saudara, doa saya melalui firman hari saudara dan saya semakin setia berjalan bersama dengan Tuhan, sehingga dampak luar biasa menjadi bagian setiap kita. Yang setuju boleh berikan sekali kita tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. So, apa konsekuensi berjalan bersama dengan Tuhan? Yang pertama saya mencatat di sini saudara adalah bicara tentang adanya serangan. Sama-sama bilang sama saya, ada serangan. Lupa? Oh yang mana? Kumaha iya teh? Marhat atau marhojot? Yang mau bilang sekali lagi saudara, dampak pertama ketika saudara, saya lagi monitorin tambah lagi dikit. Monitor sini betul ya? Tambah lagi cek. Sama-sama bilang sama saya, ada serangan. Sama-sama bilang sama saya, ada serangan. Loh Pak Pendeta, kenapa? Saya pikir Pak Pendeta kalau saya ikut Tuhan, kalau saya berjalan bersama dengan Tuhan, Pak Pendeta, seharusnya yang saya dapat hal positif, Pak Pendeta. Kenapa malah poin yang pertama bicara tentang serangan? Kita lihat dulu ayatnya, 1 Petrus 5 ayat 8, sama-sama kita baca. 1 Petrus pasal yang kelima ayat yang ke-8, yang sudah di sana boleh bilang, aku diberkati. 3, ya, sadarlah, lawan musuh iblis berjalan keliling, sama seperti apa? Dan mencari orang-orang yang dapat apa? Sekali lagi saudara, 3, ya, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawan musuh iblis berjalan keliling sama seperti apa? Dan mencari orang yang dapat ditaatnya. Saya mau bilang saudara, konsekuensi yang pertama ketika saudara berjalan bersama dengan Tuhan adalah iblis gerah lihat saudara dan saya, adalah iblis langsung panas emosinya lihat saudara dan saya. Makanya iblis menjadikan saudara dan saya sasaran, menjadikan saudara dan saya target saudara. Kenapa? Karena begini saudara, iblis tahu kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan kita akan sampai pada keselamatan yang sudah Tuhan sediakan. Dan iblis gak mau saudara diselamatkan. Yang iblis mau saudara dan saya menemani dia di neraka dalam kebinasaan. Makanya ketika saudara dan saya berjalan bersama dengan Tuhan, iblis nggak akan tinggal diam, tapi dia akan serang setiap kita. Dia akan pakai masalah, dia akan pakai tantangan, dia akan pakai persoalan kehidupan. Untuk apa? Supaya kita mulai berpikir begini, oh kalau ikut Tuhan ternyata banyak masalah juga ya, ternyata ikut Tuhan banyak tantangan juga ya, ternyata ikut Tuhan berat juga. Ya udahlah, aku tinggalkan Tuhan. Pernah dengar kalimat-kalimat seperti itu saudara? Pernah dengar? Ketika ikut Tuhan malah jadi banyak masalah, ketika ikut Tuhan malah jadi banyak tantangan. Pernah dengar saudara? Sampai akhirnya ada banyak orang bilang, ya udahlah aku menjauh dari Tuhan saja. Saya mau bilang saudara, inilah orang-orang yang sudah termakan serangan iblis saudara. Saya mau bilang berjalan bersama dengan Tuhan, satu konsekuensi yang harus kita terima yang pertama adalah iblis akan menjadikan saudara dan saya sebagai targetnya saudara. Pak Pendeta, artinya lebih baik saya hidup dalam dosa saja. Artinya saya keluar saja dari jalannya Tuhan supaya nggak diserang sama iblis. Ya, kalau saudara hidup di luar jalan Tuhan, iblis nggak akan serang saudara. Pengajaran macam apa ya? Saya mau bilang saudara, ya, iblis nggak akan serang kita. Kenapa? Buat apa dia serang kalau perjalanan kita sementara menuju pada kebinasaan saudara? Justru kalau saudara lagi nggak diserang sama iblis, hidupmu kayaknya nggak ada masalah, hidup kayaknya nggak ada tantangan, hidup kayaknya mulus-mulus aja. Sekalipun kau jauh dari Tuhan, coba evaluasi langkahmu saudara. Karena saya mau bilang sekali lagi saudara, kalau iblis lihat kau hidupnya jauh dari Tuhan, iblis akan biarkan, bahkan dia akan buat kau terlena dengan cara hidupmu yang tidak benar itu, sampai akhirnya kau sadar kebinasaan sudah ada di depanmu saudara. Apa-apa ya, keras-keras dikit, apa-apa ya. Saya mau bilang saudara, evaluasi langkahmu. Karena kalau saudara dan saya sudah dalam jalan di luar jalannya Tuhan, iblis akan biarkan, nggak apa-apa, jangan terus. Nanti endingnya panas. Badan ini Ken Itali. Buat yang biasa liburan di Bojong Kenyot, Ken.
Anda yang DM saya ya. Saya mau bilang sekali lagi saudara, ketika saudara dan saya berjalan di luar jalannya Tuhan, justru seringkali apa iblis tidak akan menyerang kita. Dia membiarkan setiap kita terlena dengan jalan kita yang salah. Jadi makanya kalau hari ini saudara dan saya sepertinya nggak ada serangan, sepertinya nggak ada masalah, pesan saya, evaluasi langkahmu. Jangan-jangan kau sementara menuju pada jalan yang salah karena kau berjalan di luar jalannya Tuhan, saudara. Dan saya mau bilang saudara, itulah yang iblis lakukan. Contoh sederhana, kalau saudara pernah ingat, saya pernah tanya di tempat ini, lebih banyak iblis di mana, di gereja atau di diskotik? Sabar. Gereja. Iya Pak, gereja di samping saya, iblis. Iblis. Emang siapa di sampingmu? Suami saya. Yang ketawa mau bertobat. Saya mau bilang saudara, ya ngapain iblis ganggu yang di diskotik, udah kayak iblis semua di sana. Saya shock sendiri. Saya mau bilang saudara, justru iblis ganggu yang di sini. Kenapa? Karena dia geral ya kita berjalan bersama dengan Tuhan, saudara. Makanya ada banyak orang Kristen kadang-kadang saudara udah di gereja, jangan pikir aman saudara. Justru iblis akan ganggu saudara kalau nggak jaga hati, nggak jaga pikiran, nggak berjaga-jaga. Saya mau bilang saudara, iblis, saudara dengar khotbah, iblis bisa masuk di pikiran, ngapain lu dengerin si boyband lu? Ayo. Ini kalau cari baknya aja, Saya mau bilang saudara, makanya hati-hati saudara, iblis tidak akan tinggal diam. Makanya Alkitab bilang apa? Coba kita lihat Alkitab sekali lagi saudara. 1 Petrus 5 ayat 8 tadi saudara, dikatakan apa di sana? Boleh munculkan? Dikatakan bahwa sadarlah dan berjaga-jagalah. Saya mau bilang saudara, yang Tuhan mau, sama-sama bilang sama saya, sadar. Sama-sama bilang sama saya sekali lagi, sadar. Doa saya setelah firman Tuhan hari saudara dan saya semuanya sadar, katakan amin. Tapi bukan cuma cukup sampai disadar saja. Yang Tuhan mau kita lakukan adalah apa? Berjaga-jagalah. Sama-sama bilang sama saya, berjaga-jagalah. Kenapa? Karena Alkitab mencatat si iblis berjalan keliling sama seperti apa? Singa. Coba lihat video ini saudara. Coba sama-sama kita lihat video ini saudara. Singa. Ini saya bukan singa. Inilah alasan mengapa kamu tidak boleh membelakangi singa. Bocah ini membelakangi singa dan sesuatu yang mengejutkan terjadi. Dan lihatlah, singa itu menerkam bocah itu. Tapi untungnya ada kaca pelindung. Tunggu, tahan dulu. Tim saya tolong, itu saya bukan SH, saya SE. Kenapa saya jadi SH? SH itu sarjana. Hai. Saya SE, sarjana dudoi. Saya baru lihat lagi. Saya mau bilang sekali lagi saudara, boleh munculkan lagi videonya. Inilah alasan mengapa kamu tidak boleh membelakangi singa. Bocah ini membelakangi singa dan sesuatu yang mengejutkan terjadi. Dan lihatlah, singa itu menerkam bocah itu. Tapi untungnya ada kaca pelindung. Saudara perhatikan, kapan singa itu menyerang bocah ini? Pada saat apa? Saat dia berbalik badan. Bicara tentang apa? Saat dia tidak berjaga-jaga, saudara. Ketika selama dia memandang singa ini, saudara, tanda dia berjaga-jaga. Saya mau bilang saudara, singa ini akan menunggu dia lengah. Saya mau bilang saudara, ada banyak ahli binatang, saudara bilang begini saudara, kalau saudara ketemu sama binatang, terutama singa, saya mau bilang saudara, jangan pernah berbalik badan, tetapi pastikan saudara menatap dia, tapi pastikan jangan cobain. Jangan coba, jangan. Pendeta Marcel bilang yang penting tatap dia. Ayo kita ke taman safari, mama. Turun di singa. Saya lagi bahas singa, bukan burung kasuari. Saya mau bilang ya, udah beda, delay lagi. Saya mau bilang ya, sampai lupa khotbah saya. Saya mau bilang sekali lagi saudara ya, jangan dicobai. Tapi saya mau bilang ya, kalau bicara tentang ketika kita ketemu sama singa, saudara, dia tidak akan menyerang selama kita berjaga-jaga, wajah kita, tatapan kita menghadap kepada dia, saudara. Tapi kalau sampai kita tidak berjaga-jaga, kita berbalik, saudara, maka saat itulah
bicara tentang singa akan menyerang. Saya mau bilang saudara, bukan kebetulan Alkitab mencatat bahwa iblis sama seperti singa, saudara. Iblis akan menyerang setiap kita ketika kita lengah dan tidak berjaga-jaga, saudara. Makanya dikatakan apa? Mencari orang yang dapat ditelannya. Siapa yang dapat ditelan? Adalah mereka anak Tuhan yang tidak berjaga-jaga, mereka yang anak Tuhan yang terlena dengan keadaan. Saya mau bilang saudara, pastikan apa kita sadar, sama-sama bilang sama saya sekali lagi, sadar. Iblis akan mencari saudara dan saya karena dia menjadikan kita sebagai target operasi. Tapi kalau kita sadar dan berjaga-jaga, kapanpun serangan itu datang, kita dalam keadaan siap. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, sadarlah, berjaga-jagalah, bersiaplah. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Yang kedua, apa konsekuensi ketika saudara dan saya, karena sekali lagi saya mau bilang saudara, bisa sangat membinasakan. Coba kita lihat saudara, sebelum kita pindah poin yang kedua, saudara, kata ditelannya ini saudara, itu kata aslinya dibinasakan, saudara. Iblis mau membinasakan setiap kita, tapi kalau kita siap, kita berjaga-jaga, saudara, kapan serangannya kita tidak akan dibinasakan. Katakan amin. Yang kedua, apa konsekuensi berjalan bersama dengan Tuhan? Adalah adanya ketenangan. Sama-sama bilang sama saya, ada ketenangan. Sama-sama bilang sama saya, adanya ketenangan. Kita buka ayat yang kita baca minggu lalu, saudara, ayat yang kedua sampai 3, saudara, dalam Mazmur 62. Yuk sama-sama kita baca Mazmur 62 ayat 2 sampai 3. Yang sudah di sana boleh bilang aku diberkati. 3, ya, hanya aku tenang daripadanya lama. Batuku dan keselamatan. Aku tidak akan apa? Sekali lagi saudara, 3, ya, hanya dekat Allah saja aku tenang daripadanya lama. Sama-sama bilang sama saya, dekat Allah. Sama-sama bilang sama saya, berjalan dengan Allah. Ada ketenangan. Saya mau bilang saudara, bicara tentang berjalan bersama dengan Tuhan, sekalipun iblis menjadikan saudara dan saya sebagai target operasi, saudara dan saya tetap dalam ketenangan karena kita berjalan bersama dengan Allah. Kita sadar ada perlindungan Tuhan. Katakan amin. Saya mau bilang saudara, bicara tentang ketenangan, semua orang pasti butuh ketenangan. Katakan amin. Betul ya? Siapapun kita, apapun profesi setiap kita, saya mau bilang saudara, semua orang butuh yang namanya ketenangan. Saudara sebagai pengusaha, sebagai karyawan, saudara sebagai businessman, saudara sebagai aparatur negara, saudara bahkan sebagai hamba Tuhan sekalipun, saya mau bilang saudara, semuanya butuh yang namanya ketenangan. Saya sebagai hamba Tuhan, ada saat dimana saya bilang saudara, saya butuh yang namanya ketenangan. Makanya saya selalu bilang ke jemaat Tuhan, kalau nggak urgent banget, ingat baik, hari Senin itu adalah hari Yerusalemnya para hamba-hamba Tuhan. Jangan telepon. Kalau nggak penting-penting banget, please, usah. Ada jemaat kadang-kadang saya hari ini bulan selesai, jam 3 subuh dia telepon, video call lagi. Saya pikir urgent, pas saya angkat, shalom Pak Pendeta, lagi di mana? Darah Yesus. Ibu jam 3 subuh, pendeta lagi di mana? Tidur. Oh Tuhan, dari ketawanya kayaknya pelakunya ada di sini. Saya mau bilang saudara, semua orang butuh ketenangan. Amin. Shalom ibu-ibu. Suamimu butuh ketenangan, Bu. Kok aminnya hilang? Saya ganti deh. Shalom ibu-ibu. Suamimu butuh ketenangan, Bu. Betul bapak-bapak? Sekali lagi saya mau bilang saudara, Bu, suamimu butuh ketenangan, Bu. Dan salah satu cara suamimu mencari ketenangan adalah ketika dia punya waktu sendiri untuk berpikir, Bu. Saya sebagai laki-laki, saya masih tahu buat ibu-ibu yang nggak tahu. Soalnya tadi ada banyak ibu-ibu di Nia, saya bilang begini, masa pak ini. Jadi istri-istri yang bikin suaminya tertekan sesak nafas ya begini. Saya mau bilang ya, karena gini ya, kami tuh laki-laki, kami tuh nggak bercerita. Ya, saya mau bilang laki-laki itu nggak bercerita, kecuali Agus. Ya Agus sedih karena Agus cerita. Ya kita doa yang terbaik buat Agus. Tapi saya mau bilang ya, laki-laki sejati itu nggak bercerita, saudara. Laki-laki biasa hanya diam dan berpikir. Ya saya mau bilang, Bu, ya shalom ibu-ibu. Laki
laki-laki tuh dia butuh ketenangan dengan apa? Dia mencoba untuk apa? Berpikir. Jadi kalau laki-laki suamimu dia pulang kantor habis makan malam dia nongkrong di teras atau di balkon atau di genteng juga mungkin kalau nggak di teras. Kalau dia lagi nongkrong itu Bu saya mau bilang Bu biarkan dia Bu karena dia lagi cari ketenangan. Betul para pria? Saya pun kadang-kadang begitu saudara. Saya pun kadang-kadang saudara yang namanya juga pendeta saya juga ada saat di mana saya butuh ketenangan saudara. Jadi ketika saya pulang dari mana saudara keluarga saya sudah masuk dalam rumah kadang-kadang saya belum turun dari mobil. Saya di mobil saya nyalain AC, saya nyalain lagu saudara di YouTube saya putar. Tenang lagi ini Sopi COD ya YouTube saya belum premium saudara. Saya pindah ke Spotify. Tuhanlah ingin dengar lagu secara langsung. Soalnya Spotify saya juga belum premium saudara. Iya. Pendeta kan dilarang kaya. Serba salah. Mau bilang saudara ya Bu kalau suamimu lagi begitu Bu jangan ganggu Bu, betul bapak-bapak, karena dia lagi mencoba mencari ketenangan dengan cara berpikir. Jangan akhirnya kau keluaran lagi pikirin mantan ya pikirin mantan udah 20 tahun kita bersama kau pikirin mantan ya. Saya mau bilang Bu kasihan suamimu butuh ketenangan. Shalom bapak-bapak, istrimu butuh ketenangan Pak. Betul ibu-ibu? Dan salah satu cara istri mencapai ketenangan adalah ketika dia berbicara. Kalau laki-laki kan berpikir dan diam ya, tidak bercerita. Tapi kalau wanita sebaliknya, mereka untuk mencari keterangan, mereka bercerita. Walaupun tidak berpikir. Dan dia mau bilang ya Pak kalau kamu istri dia mau bilang ya saya ganti khotbah saya dengan judul kesabaran. Kita lanjut sesi selanjutnya. Dia mau bilang sekali lagi saudara, ya ibu-ibu tuh butuh bercerita. Itulah mereka yang penting yang namanya tenang. Jadi kalau saya mau bilang ya para suami mau istrimu tenang, dia ngomong apa dengerin aja Pak. Pokoknya tugas kita. Security. Dia dengerin aja Pak. Bikin istri tenang tuh gampang Pak. Kalau kau terlambat pulang cukup WA mereka. Ma, macet, papa pulang terlambat ya. Betul ibu-ibu? Berapa susah tinggal ma. Cepat meletus. Ma, betis meletus ma. Kasih tahu. Yalah, dengerin aja. Kemudian kalau kau pengen istrimu tenang, ini apa tuh rumah nama istri, mobil nama istri, ada deposito istri semua, oh istri aja semua, betul ibu-ibu? Kata duitan. Shalom anak muda. Orang tuamu butuh ketenangan. Betul orang tua? Salah satu cara membawa orang tua dalam ketenangan adalah ketika kau punya pasangan yang benar. Betul orang tua? Betul. Ada banyak orang tua sesak napas gara-gara anaknya pacaran dengan yang nggak benar. Saya mau bilang buat para wanita ya, shalom para wanita yang belum menikah. Kalau kau kenalin calon menantu ke mamamu, carilah yang benar lah. Carilah laki-laki baik-baik, amin. Jangan mau bilang Pak Pendeta, tapi saya malas pacaran dengan laki-laki baik-baik. Pak Pendeta kayaknya boring, boring ya. Aku tuh suka bad boy Pak Pendeta. Daripada bad boy
kau pacaran sama Setbor. Ini sesi paling kacau kayaknya ya. Saya kalau udah rencana hari itu sesi berwibawa loh. Saya mau bilang kau pacaran sama bad boy, akhirnya apa? Apa nih tak adrenalin? Mama kau adrenalin. Udahlah, orang tua butuh ketenangan, carilah laki-laki yang baik lah. Jangan kau benarkan, udah dari tujuh kepala udah kayak, waduh, udah kayak preman 2 bulan gak mandi. Mak, ini calon menantu mak. Halo. Mama kau langsung. Cari yang baik. Calon anak muda pria yang belum menikah. Orang tuamu butuh ketenangan. Carilah calon istri yang benar. Salah satu cara bikin mamaku tenang, ketika aku kenalin cara yang benar, pastikan pakaianmu juga benar. Jangan baru pertama kali ketemu udah buka sana buka sini. Pakai bahan juga kekurangan bahan. Sini kebuka, pusar kebuka, sini. Sampai jalan akhirnya masuk angin. Udah pakai baju lah, pakai kebaya lah. Mak, ini calon menantu DKI 1. Ngancur bener nih sedih ini tadi. Tapi iyalah. Kalau minggu bener kok pasangan apa perintah itu saya ajak saya 4 calon istri saya pakai rok panjang tapi nunggunya sampai leher sama aja. Saya mau bilang saudara, semua orang butuh ketenangan, amin. Tapi mungkin saudara berkata, Pak Pendeta, saya mau cari ketenangan bagaimana Pak Pendeta, di dunia makin hari makin gak tenang ini Pak Pendeta. Bagaimana saya bisa mencari ketenangan ketika saya dijadikan sasaran oleh iblis untuk diserang Pak Pendeta? Saya mau bilang saudara, itulah kuncinya mengapa kita berjalan bersama dengan Tuhan. Karena begini saudara, kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan, iblis boleh jadikan kita sasaran operasi, iblis boleh jadikan setiap kita target operasi, boleh serang kita dengan segala macam cara, tapi kita tetap tenang karena kita tahu dalam Tuhan ada perlindungan Tuhan yang sempurna. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, berjalan bersama dengan Tuhan. Di situ ada perlindungan yang sempurna membawa kita pada ketenangan. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Imam musik saya kembali ke depan. Sebelum kita pindah poin terakhir, saudara, ada sebuah kalimat saudara dari James Yao, saudara, seorang Yao, dia seorang hamba Tuhan dan juga penulis buku rohani. Dia bilang begini, saudara, mustahil untuk mendapatkan kedamaian tanpa Tuhan. Ada banyak orang Kristen berusaha mencari kedamaian di luar Tuhan. Akhirnya ujung-ujungnya sia-sia, saudara. Kedamaian yang mereka dapatkan adalah kedamaian semu yang short term, saudara. Akhirnya ujung-ujungnya mereka kehilangan ketenangan lagi. Saya mau bilang saudara, jangan cari yang lain, cari Tuhan, ada ketenangan yang sejati. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Yang terakhir, apa konsekuensi berjalan bersama dengan Tuhan? Adalah bicara tentang adanya kekuatan. Sama-sama bilang, sama saya ada kekuatan. Kita lihat ayat terakhir kita saudara, Yesaya 30 ayat 15, sama-sama kita baca. Yesaya 30 ayat 15 yang sudah di sana boleh bilang, aku diberkati. Diberkati. Iya, sebab Inilah firman Tuhan yang maha Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam kamu apa? diselamatkan. Dan Kekuatan. perhatikan yang kita garis tebal dikatakan apa? Dalam tinggal tenang dan percaya. Sama-sama bilang, sama saya dalam ketenangan. Dalam ketenangan Sama-sama bilang, sama saya ada kekuatan. dan kekuatan. Saya mau bilang saudara, ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, urutannya seperti ini saudara, konsekuensinya iblis akan jadikan kita sasaran untuk diserang. Tapi karena ada perlindungan Tuhan yang sempurna, kita tetap memiliki yang namanya ketenangan. Dan dampak dari ketenangan adalah saudara dan saya akan punya kekuatan yang luar biasa. Makanya dikatakan apa? Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatan. Karena orang kalau nggak tenang itu lemah. Orang kalau nggak tenang sangat mudah dikalahkan. Ada beberapa video yang saya nonton saudara ketika seorang petinju ternama Mike Tyson diwawancara. Salah satu kunci kemenangan dia adalah dia bilang dia selalu tenang dalam setiap pertandingan.
Makanya kalau saudara lihat dalam banyak pertandingan petinju yang lain itu banyak gerak sana sini, joget-joget saudara, loncat-loncat saudara. Mike Tyson cuma dengan tenang dia masuk dan santai saudara. Dan ternyata itu kunci dia akhirnya bisa menang. Kecuali ketika dia berhadapan dengan Evander Holyfield, dia kehilangan ketenangan. Sampai dia gigit kuping Evander Holyfield, tumbang di dalam pertandingan itu saudara. Tapi dia bilang kalau dia tenang, dia punya kekuatan saudara. Makanya seringkali iblis membawa kita pada situasi yang bisa kita responi dengan kepanikan, karena iblis tahu kalau kita nggak tenang, kita jadi lemah. Tapi ingat baik, ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan ada ketenangan, berjalan bersama dengan Tuhan sama-sama bilang sama saya sekali lagi ada kekuatan. Amin. Saudara perhatikan, kunci Ayub kuat karena dia berjalan bersama dengan Tuhan. Kunci Nabi sehebat Elia kuat karena dia berjalan bersama dengan Tuhan. Kunci Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego kuat, kenapa? Karena mereka berjalan bersama dengan Tuhan. Jadi jangan pernah berpikir untuk tidak berjalan dengan Tuhan. Ada banyak orang Kristen, mohon maaf, ketika dia hadapi situasi yang sulit, dia berpikir untuk menjalani semuanya sendirian. Dia berpikir dia mampu tanpa Tuhan. Saya mau bilang saudara, ujung-ujungnya kau akan lemah, ujung-ujungnya kau akan sanggup. Kenapa? Karena sehebat apapun kita manusia yang terbatas. Saudara mau bilang, saudara udah punya pengalaman yang begitu banyak. Saudara mau bilang, saudara orang yang paling kuat. Tapi ketika kau menghadapi masalah tantangan dalam perjalanan kehidupanmu, namanya manusia, ada saat yang kita bisa mengalami kelemahan karena kita terbatas. Siapa pun kita, even hamba Tuhan yang saudara lihat hebat di mimbar sekalipun, tetaplah manusia yang punya keterbatasan, saudara. Ini saudara lihat saya, kayaknya pemerintah kuat, ketawa-ketawa aja kayaknya. Nggak ada masalah, nggak ada tantangan yang bisa menggoncangkan kata siapa. Di depan mimbar mungkin saya bisa banyak ketawa saudara, tapi dalam banyak kesempatan saya menangis dalam kelemahan saya. Ya. Contoh sederhana sekarang, jadi pendeta industri kan makin dikenal banyak orang saudara. Dan netizen Indonesia kan netizen paling jahat sedunia saudara. Betul kan? Nomor 1 loh. Saya bingung mau bangga atau tidak saudara. Contoh sederhana, kiper Bahrain kemarin. Dia salah main bos. Berani main-main dengan netizen Indonesia. Followersnya langsung nambah drastis. Isinya hujatan semua. Saya lihat sampai rontok rambutnya saudara. Nah saya, karena semakin banyak kebutuhan oleh peraturan dikenal, ya itu tadi, nggak semuanya positif, ada juga yang negatif. Contoh kemarin saya bertiga bareng Habib Jafar, bareng Bante Dira, kita bikin konten yang mendukung gerakan kita untuk mengembalikan Indonesia Bhinneka Tunggal Ika, Indonesia toleransi, dimana kita rindu untuk kembali ke tahun 70-an, 80-an, 90-an, dimana bercanda agama itu biasa aja. Saudara yang hidup di masa-masa itu masih ingat ya, bercanda agama itu bukan hal yang sensitif selama tidak ada menghina di sana, selama tidak masuk dalam ranah teologis di sana. Bercanda agama itu tidak ada jalan saudara. Jadi kita rindu untuk dikembalikan. Jadi kita tokoh agama memberikan contoh ini loh, kita bisa sedekat ini tanpa ada cara sama sekali. Bersama dengan Kementerian Agama kita posting beberapa konten tentang puji Tuhan, responnya banyak yang bagus, tetapi ada yang negatif, dan yang paling bikin saya sedih adalah yang negatif justru bukan dari luar, dari dalam sendiri. Sama-sama yang ngakunya anak Tuhan, orang Kristen, tapi justru responnya negatif. Di luar, Bapak Pendeta, wah, salam toleransi, bagus, lucu dan lain sebagainya, wah, toleran dan lain sebagainya. Dalam Kristen sendiri, ada seorang jemaat kirimin saya, Pak, lihat video ini. Saya baca videonya, depannya aja sudah tulis foto saya, foto Bante, terus dia tulis Bante, mohon maaf, pendeta tulul. Tulul. Kenapa saudara ketawa? Saya pikir itu saudara sayang sama saya dan karena berkata apa? Sedih banget. Harus saya sedih. Laki-laki tidak bercerita.
Saya sampai itu, saya susah payah sekolah tinggi-tinggi dibilang dulu. Tapi ketika saya argumen, saya bilang, ya udahlah. Saya tadi tidak tahu sampai ini dulu. Saya kira tapi itu sebenarnya nggak terlalu gimana ya. Yang bikin saya kemarin sesak napas itu ada yang kan saya kalau ngomong kadang-kadang kayak tadi misalnya otak sana otak sih kayak tadi kepanasan gitu. Ada yang komen ini berarti boleh ini ngomong dia ada saya sampai ngajak kurang maju apa saya. Tapi karena berjalan bersama dengan Tuhan makanya kuat sampai hari ini. Saya bilang sekali lagi saudara gereja itu sudah bertobat ya. Memang bilang gereja ini saudara boleh kuat sampai hari ini kuncinya karena berjalan bersama Yesus. Gembala sidang kita boleh kuat sampai hari dengan segala macam tantangan. Seorang wanita memimpin gereja yang besar itu nggak mudah. Tapi kenapa bisa kuat? Bahkan gereja makin hari makin luar biasa karena berjalan bersama dengan Tuhan. Sekali lagi pesan saya saudara, please jangan berpikir kita berjalan sendiri. Karena akan kuat. Sebelum saya keluar bahasa itu berarti saya dipisah. Saya pernah bawakan ini saudara. Kalau saya berjalan sendiri pada saat dimana saya lemah dan ketika saya lemah saya bisa jatuh. Tapi kalau saya berjalan bersama dengan Tuhan, anggap ya Tuhan walaupun nggak cocok. Tapi kalau saya berjalan bersama dengan Tuhan, di saat saya lemah, saya bisa tetap berjalan. Udah fitness loh ini. Walaupun baru sampai tahap daftar. Yang udah daftar udah punya. Coba bilang ya, sekalipun kita lemah, selama kita berjalan bersama dengan Tuhan, kita bisa tetap melangkah. Dan kabar baiknya begini saudara. Selama kita berjalan bersama dengan Tuhan, mungkin saat lemah kita bisa jatuh, tapi tidak akan sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan yang kuat menopang setiap kita. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, berjalan bersama dengan Tuhan. Di situ ada kekuatan. Tepuk tangan yang paling meriah. Yang diberkati boleh lambaikan tanganmu. Tepuk tangan sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Katakan Kau tempat penghiburan, Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau
Tuhan dengan setiap kita bahwa betapa pentingnya kita berjalan bersama dengan Tuhan. Karena sekalipun iblis tidak tinggal diam, tapi kita tetap tenang karena kita tahu perlindungan Tuhan itu sempurna. Dan selama kita berjalan bersama dengan Tuhan, di saat terlemah sekalipun kita tetap bisa melangkah karena ada tangan Tuhan yang menopang setiap kita. Apapun keadaan hari ini, jangan tinggalkan Tuhan, terus melangkah bersama dengan Tuhan. Karena ketika ada tangan Tuhan yang menopang, kita bisa berkata, segala perkara dapat kutanggung dalam Tuhan yang memberikan kekuatan. Boleh taruh tangan kananmu di dada, sama-sama katakan sama saya, segala perkara dapat kutanggung di dalam Yesus yang memberikan kekuatan. Aku pasti sanggup, aku pasti bisa, bersama Tuhan aku bisa. Sekali lagi boleh berikan tepuk tangan sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan, sambil angkat tanganmu di hadapan Tuhan sore hari ini.